Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Ini hari masih suasana Idul Fitri, dan saya selalu mengucapkan buat sobat-sobat Teknisi Musafir semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah sobat-sobat Teknisi Musafir, sambil mengisi hari lebaran di tengah pandemi corona ini, saya ingin mengajak sobat-sobat Teknisi Musafir semua untuk belajar ya. Belajar mengenai materi ya. Karena di video kali ini saya tidak membahas tools, tapi saya ingin mengajak belajar bersama lagi. Mudah-mudahan sobat-sobat Teknisi Musafir tidak bosan-bosan untuk belajar bersama teknisi channel Teknisi Musafir ya. Dan materi ini adalah request dari sobat-sobat Teknisi Musafir yang menanyakan apa sih itu VBAT ya. Kenapa kita harus tahu VBAT? Itu pertanyaannya. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjawab semampu saya ya, karena saya pribadi bukan dari akademis. Jadi ya sesuatu yang tidak saya mampu ya saya tidak berani untuk menjawab ya. Baiklah sobat-sobat Teknisi Musafir, kita langsung ke pokok pembahasan ya. Apa itu VBAT? VBAT adalah tegangan baterai. Berapa? 3,7 sampai 4 volt ya. Jadi VBAT itu tegangan baterai 3,7 sampai 4 volt. Kenapa kita harus tahu VBAT? Karena VBAT itu sangat rentan sekali short. Jadi HP itu kalau short, nah short juga kan dibagi menjadi dua. Ada yang short sebelum ditekan tombol on off ya, itu yang namanya short di jalur VBAT. Dan ada juga short yang sesudah ditekan tombol on off. Paham ya? Jadi short itu ada dua. Jadi kalau sobat-sobat Teknisi Musafir yang mungkin ya menemui kasus di short sebelum tekan tombol power, sebelum tekan tombol power itu ampernya naik ya, ampernya naik dari 0 ke 20 mA ya, berarti 0 ke 20 mA. Nah ini ya, itu biasanya yang sudah sering saya eksekusi atau menurut pengalaman saya pribadi, itu terjadi short di area IC power ya. Jadi kita harus melakukan cek satu persatu apakah itu short di kapasitor atau IC-nya. Jadi yang sangat rentan short itu kapasitor ya, yang sangat rentan short. Namun apabila sobat-sobat Teknisi Musafir yang khususnya yang pemula ketika melakukan analisa menggunakan power supply ya, jarum ampere ini langsung ngebanting ke kanan full ya, itu yang dinamakan full short. Paham ya? Jadi ketika dieksekusi menggunakan power supply, lalu jarum ampere ini langsung loss, mentok ya, dan alarmnya berbunyi, itu yang dinamakan full short. Biasanya untuk full short itu lebih mudah ya. Untuk cara penanganannya kita lakukan tembak MBR 2 ampere aja, permasalahan selesai ya. Yang lebih sulit itu adalah short kecil atau bocor halus. Itu yang lebih sulit ya. Kita harus benar-benar meneliti ya dengan seksama, dengan beberapa tahapan, baru itu bisa ditemukan tersangkanya ya, atau biang keladinya. Jadi paham ya. Jadi untuk VBAT tadi saya ulangi, VBAT adalah tegangan baterai berapa? 3,7 sampai 4 volt. Nah, kenapa sih kita harus tahu VBAT? Karena VBAT itu rentan short. HP itu kalau short bermasalah, apalagi kalau full short. Kalau full short itu HP tidak hidup ya, full short itu. Jadi short juga itu dibagi
Kalau dari 0 sampai 20 miliampere, MA itu miliampere, itu terjadi di area IC power. Kalau 20 sampai 40 miliampere itu terjadi di IC CPU. Kalau 40 sampai 80 miliampere itu terjadi di IC eMMC. Jadi paham ya? Karena di video kali ini saya ingin membahas VBAT saja. Untuk analisanya insya Allah di video berikutnya. Lalu ada lagi pertanyaan ini sekalian ya, apa sajakah komponen yang dilalui oleh jalur VBAT? Nah ya, di sini saya akan coba ilustrasikan ya, dan kita belajar ya pelan-pelan saja ya. Kalau nggak paham ya silahkan diulang-ulang ya. Nah ini diagram ya yang sudah saya buat. Oret-oretan ranggenah ini ya, yang penting kita bisa belajar ya, jangan dilihat tulisannya tetapi kita belajar untuk ke materinya saja ya, karena ya tulisannya seperti ini saya pun tidak pandai menggambar ya. Nah jadi biar lebih paham ya, ini konektor baterai. Nah yang atas ini itu jalur positif, yang tengah ini PSI, yang paling bawah ini negatif ya. Nah inilah yang disebut dengan VBAT, jalur VBAT. Yang positif inilah yang dinamakan jalur VBAT. Jadi jalur VBAT itu melalui beberapa komponen. Yang pertama IC power ya, IC cas, IC PA, IC WiFi, IC Bluetooth, dan IC audio. Nah inilah komponen yang dilalui oleh jalur VBAT yang sangat rentan sekali short ya, dan biasanya short itu yang sering terjadi itu di kapasitor. Nah jadi untuk analisanya nanti di next konten akan saya berikan ya lebih detailnya. Jadi paham ya sobat-sobat teknisi Musafir, saya ulangi ya biar paham. Jadi jalur VBAT itu sama aja dengan jalur positif ini ya. Nah inilah jalur VBAT. Jadi jalur VBAT arus yang didistribusikan baterai melalui jalur VBAT itu ke IC power ya, IC cas, IC PA, IC WiFi, IC Bluetooth, dan IC audio. Dan sebelum arus dari baterai yang dihubungkan melalui jalur VBAT itu sampai ke IC power ya melalui beberapa tahapan, melalui resistor dulu ya, terus lilitan, dioda, kapasitor. Jadi nggak langsung ke IC power. Jadi ada komponen yang sebelum masuk ke IC power itu yang dilalui jalur VBAT ya, seperti resistor. Nah resistor ini kan untuk menghubungkan antara jalur atau blok IC power ya dengan jalur VBAT ini ya. Jadi kalau resistor ini kita cabut ya, maka dia tidak terhubung, karena resistor itu fungsinya untuk menghubungkan ya, untuk menghubungkan antara jalur suatu komponen, itu resistor. Kalau dioda itu kan untuk tahanan ya, kapasitor itu. Dan biasanya yang sangat rentan sekali mengenai short ya di jalur VBAT itu ya kapasitor itu. Jadi sedikit pemahaman untuk jalur VBAT, short sebelum ditekan tombol on off yaitu terjadi di jalur VBAT. Jadi untuk analisanya insya Allah di next konten ya. Nah untuk IC CPU dan eMMC itu tidak melalui tidak melalui jalur VBAT ya, tidak dilalui oleh jalur VBAT. Jadi yang dilalui jalur VBAT ya, yang dilalui jalur VBAT itu tadi adalah IC power ya, IC power, IC cas, IC PA, IC WiFi, IC Bluetooth, IC audio. Jadi apabila sobat-sobat teknisi Musafir menemukan short di jalur VBAT ya, inilah ke 6 komponen yang dilalui dilalui jalur VBAT ya, jalur VBAT.
Jadi ini bisa dicek beserta kutu-kutunya ya, atau komponen-komponen pendukung yang berada di antara IC power, IC cas, PA, WiFi, Bluetooth, dan audio. Kalau CPU dan eMMC itu tidak dapat supply dari jalur VBAT ya, jalur VBAT. Cuman CPU itu dapat input dari IC power, itu ada yang 1,1, 1,8, 2,5 dan 2,8. Nah itu mudah-mudahan materi singkat ini ya bisa menambah wawasan sobat-sobat teknisi Musafir. Insya Allah untuk analisanya di video berikutnya akan saya buatkan kontennya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang mungkin kurang pas. Saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.